Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Prof. Lia dan juga teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan kembali kami dari kelompok 3, kelas inovasi produk dan jasa. Pada pekan ini kami akan menjelaskan tentang sebuah study case bertema Kansei Engineering dari sebuah jurnal yang berjudul The Modified Kansei Engineering Based Application for Sustainable Service Design. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Nafis, kemudian ada saya sendiri, dan juga ada Neva. Pertama-tama, kami akan membahas terlebih dahulu abstrak dari jurnal case study yang akan kami angkat. Baik, pada case study dari jurnal yang kami ambil, terdapat beberapa kata kunci yang sering disebutkan, yaitu Kansai Engineering, kemudian Kano Model, TRIS, Sustainability, hingga Airport Services. Dan di abstrak ini, kita memperkenalkan bahwa di sini kita membahas human-centered design yang mengintegrasikan Kano Model dan juga TRIS dengan Kansai Engineering untuk sustainable service design. Dan di sini paper ini meng-highlight peran dari attractive service attributes dalam meningkatkan emotional satisfaction melalui Kansei, dan dia juga membahas tentang limitasi dari aplikasi Kansai Engineering sendiri di sustainable services dengan pendekatan yang lebih dimodifikasi yang berfokus pada aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek ekonomi itu sendiri. Kemudian paper ini melakukan studi empirikal pada sebuah international airport lounge dan lobby dengan 100 partisipan untuk memvalidasi modelnya. Dan di sini kita juga menggunakan kontribusi teoretikal termasuk teori-teori yang meng-highlight apa sih pentingnya Kansei pada sustainable service innovation. Dan di sini paper ini juga memprovide guidelines praktis atau guidelines practical untuk memprioritaskan atribut-atribut service yang bisa meningkatkan Kansei satisfaction itu sendiri. Baik, selanjutnya kami akan membahas pendahuluan dari case study dari jurnal yang kami ambil. Baik, sebagai pendahuluan, di sini disebutkan pada case study kami bahwa ternyata mengidentifikasikan dan juga mengalignkan kebutuhan customer dengan ekspektasinya itu adalah hal yang krusial dalam ergonomi, baik untuk produk maupun untuk service, yang mengemphasize atau menekankan pentingnya efisiensi dan juga sustainability. Kemudian ternyata mengcapture kebutuhan customer yang tidak bisa diekspresikan itu juga adalah salah satu kunci untuk kita mencapai satisfaction dan juga loyalty dari customer. Selain itu di sini juga pada pendahuluannya disebutkan bahwa, ternyata ergonomi itu mengintegrasikan sustainability dan mengaddress technical, economical, social, cultural, environmental, hingga, energy aspects juga. Baik, selanjutnya, di sini disebutkan bahwa ternyata emosi atau emotions itu memainkan peran yang cukup penting atau krusial dalam meningkatkan customer satisfaction dan juga loyalty pada, produk maupun service design. Dan disinilah peran Kansei Engineering, itu muncul sebagai sebuah metode yang efektif untuk menjelaskan, hubungan antara emosi-emosi atau Kansei ini dengan fitur-fitur dari produk atau service itu sendiri. Dan di sini disebutkan bahwa ada beberapa keuntungan utama dari Kansai Engineering seperti, penggunaan yang fleksibel, kemudian dia juga eee, melengkapkan, mengkomplement, dan juga menguatkan, metode-metode quality seperti ServQual, Kano Model, QFD, dan sebagainya. Tetapi Kansai Engineering ini juga punya beberapa challenges ataupun tantangannya, di mana di sini disebutkan bahwa kekurangannya, linear modeling pada Kansai Engineering mungkin saja, mmm, dapat, gagal untuk meng-capture esensi sepenuhnya dari Kansai itu sendiri. Kemudian, di sini juga dijelaskan bahwa, terdapat kepentingan untuk kita melakukan, research untuk Kansai Engineering ini lagi secara lebih jauh, terutama dalam bidang services, di mana di sini, ketika service mulai
grow, sektor service mulai grow terutama dalam, market Indonesia dan juga market global. Di sini kita, punya urgensi yang cukup signifikan untuk melakukan in-depth, studies terhadap Kansai Engineering untuk meng-enhance service quality, eee, melalui kita memahami, emosional dari customer requirements itu sendiri. Baik, selanjutnya pada pendahuluannya di sini juga dijelaskan bahwa penelitian ini tuh memodifikasi Kansai Engineering, model dengan Kano dan juga TRIS untuk service sustainable, di mana di sini dia memfokuskan pada the true meaning atau arti sebenarnya dari kansai itu sendiri. Kemudian di sini dia juga mengintegrasikan kansai engineering, Kano, dan juga TRIS dengan fokus pada keberlanjutan pada service design dan development. Serta penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu memodifikasi dan juga memperluas model terintegrasi dari Kansai Engineering dengan Kano dan juga TRIS. Dan di sini dia juga mengetes ataupun mengimplementasikan langsung model yang sudah termodifikasi pada studi kasus nyata di sebuah international airport lounge and lobby services. Selanjutnya, kita masuk kepada kajian literatur yang mendukung penelitian ini. Pertama-tama di sini kita membahas tentang SurfQual dan juga Kansei. Di sini SurfQual model itu mengutilisasikan 5 dimensi untuk merepresentasikan perceived surface attributes dan gap antara expected dan perceived surface, yaitu 5 dimensinya ada tangible, empathy, responsiveness, reliability, dan juga assurance. Dan dimensi-dimensi ini tuh bisa diadaptasikan pada konteks-konteks yang bervariasi seperti pada restoran, pada hotel, hingga pada logistik. Kemudian SurfCall ini menjadi basis untuk mengukur uh, respons emosional ataupun kansei, pada service quality, seperti itu. Dan juga kansei itu terinfluence atau terpengaruh oleh dimensi-dimensi yang tadi saya sebutkan, dan ini mempengaruhi, eee, kepuasan emosional dan juga loyalty customer itu sendiri nantinya. Baik, selanjutnya, review literaturnya juga membahas tentang sustainable services dan human factors, di mana di sini, layanan yang berkelanjutan itu berfokus dalam memenuhi, baik customer needs yang bisa diekspresikan maupun yang tidak dapat diekspresikan, dan di sini tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan serta juga kesetiaan customer. Dan di sini inovasi pada layanan itu juga mengadres lebih dari usability-nya saja, tetapi juga mentarget pada kansei ataupun emotional needs untuk sustainability. Kemudian, layanan-layanan eco-efficient itu dikategorisasikan kepada product based, user oriented, dan juga result oriented, seperti itu. Dan di sini tantangannya itu termasuk mismatch atau ketidakcocokan antara customer needs atau kebutuhan pelanggan dengan service offerings yang diberikan. Selanjutnya kita juga membahas, bahwa incorporating sustainability in service design itu meningkatkan, efisiensi operasional, dan juga, berkontribusi pada environmental dan social benefits. Dan di sini ada yang disebut sebagai Product Service System atau PSS yang mengeksemplify, mmm, keuntungan-keuntungan ekonomi, environmental, dan juga sosial melalui, eee, pendekatan-pendekatan yang customer sentris. Kemudian di sini, keberlanjutan pada service itu juga membutuhkan, inovasi-inovasi untuk memastikan bahwa efisiensi resources itu tercapai dan juga kita bisa mengaddress, customer emotional needs dengan lebih dalam lagi. Dan di sini disebutkan bahwa ternyata ergonomics dan sustainability itu mempunyai, tujuan yang mirip, yaitu menawarkan opportunities-opportunities untuk
pendekatan yang terintegrasi pada sustainable service design. Baik, selanjutnya kita membahas tentang Kano model dan juga TRIS pada Kansai Engineering, di mana di sini ergonomi pada service design itu menggunakan Kansai Engineering untuk mencapai customer needs dan juga mengakses efektivitas dari pengalaman. Dan Kansai itu mentranslate kebutuhan-kebutuhan emosional menjadi produk ataupun service features, dan di sini Kano model itu meningkatkan Kansei, Kansei dengan cara mempinpoint atribut-atribut yang kritikal untuk kepuasan Kansei. Dan di sini peran dari Kansei itu sendiri meluas meluas hingga lebih dari sebuah atribut service yang basic menjadi sebuah drive design dan inovasi. Dan di sini dia dibilang bahwa compatible dengan quality management tools. KE itu mengemphasize emotional satisfaction impact on loyalty seperti itu. Kemudian service performance evaluation involve keduanya, yaitu affect and cognition, dengan Kansei secara kuat menginfluence kepuasan dan juga keloyalan pelanggan. Dan di sini disebutkan bahwa Kansai Engineering Methodologies itu mengadres experience-experience yang cukup kompleks dengan mengintegrasikan kepada sebuah product service system atau PSS design. Kemudian improvement dari idea formulation menggunakan House of Quality atau yang biasa disebut juga dengan QFD, dan TRIS methodology itu overcome idea generation limits, jadi dia menjadi solusi untuk limitasi dari idea generation melalui TRIS. Baik, di sini ada sebuah diagram yang menunjukkan metode Kansei Engineering yang biasanya digunakan atau yang tradisional, yaitu mulai dari choice of domain, kemudian berlanjut hingga building a mathematical model. Oke, selanjutnya di sini barulah ditunjukkan sebuah approach baru ataupun sebuah modified model yang menunjukkan seperti apa sih flow dari integrated tree Kansai engineering approaches in services. Dan di sini dimulai dari choosing service domain, kemudian terdapat beberapa modifikasi pada langkah-langkahnya sehingga nanti prosesnya diakhiri oleh service design and improvement. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada bagian mapping of research on Kansei in services. Jadi di sini ada seperti informasi mengenai kondisi terkini tentang penelitian Kansei Engineering pada bidang services. Di sini ada sebuah tabel ataupun matriks yang memetakan beberapa authors dengan pendekatan-pendekatan yang digunakannya seperti itu. Baik, selanjutnya di sini terbukti bahwa metodologi Kansai Engineering itu bisa ditingkatkan kembali dengan beberapa um, tools-tools statistical dan juga supporting quality tools. Dan studi kali ini itu menitikberatkan pada sustainable services. Jadi di sini pada tabel juga bisa terlihat bahwa terdapat banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk merefine ataupun memodifikasi ulang dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Kansei pada services. Dan di sini ini menjadi sebuah ranah penelitian yang menarik tentang Kansei pada services. Selanjutnya adalah Modified Kansai Engineering Base Model dan Empirical Study. Dua prioritas dalam Kansai Engineering adalah menemukan true meaning dari Kansai yang didesain dan dari ketahanan rancangan strateginya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibuat Kansai Engineering Base Application Model for Sustainable Design yang sudah dimodifikasi. Berikut adalah figur Kansai Engineering Base Application Model yang baru dengan 5 bagian utama beserta toolsnya. Empirical study yang dilakukan memiliki objek yaitu sebuah bandara di Indonesia, lebih tepatnya Surabaya.
Lalu, entitas atau sampel yang diteliti adalah passengers, karyawan, staf, dan penjual. Studi ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi critical service attributes yang sensitif terhadap Kansei, lalu memperbaikinya untuk meningkatkan kualitas servis bandara. Terakhir, metode yang digunakan adalah Kansai Engineering dan Kano Model, serta TRIS Problem Solving Method. Pertama, yaitu melakukan pengelompokan terhadap servis atribut pelayanan airport yang telah difinalisasi menjadi 21. Lalu dikelompokkan lagi menjadi 5 dimensi serve qual digunakan dalam menggambarkan keseluruhan pengalaman dalam bandara, seperti yang diwujudkan dalam tabel 3 ini. Rentangnya berkisar dari atribut tangible ke intangible seperti reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Di sini terdapat tabel profil responden yang telah menjadi sampel penelitian kami. Di tabel 4 ini terdapat atribut seperti usia, jenis kelamin, frekuensi. Pengambilan data dilakukan pada Oktober 2016 sampai di September 2017 dengan cara kuesioner face-to-face dan in-depth interview. Selanjutnya, atribut dari service airport yang termasuk kategori A dan O dalam Kano Model dibuat Negative Customer Satisfaction Score. Skor ini memakai 5 poin Likert Scale untuk menilai aspek perception, expectation, dan importance per atribut. Negative Satisfaction Score ini berguna untuk mengidentifikasi ketidakpuasan dalam suatu atribut. Di tabel 5 ini terdapat beberapa atribut yang perlu ditelusuri lanjut, yaitu atribut nomor 9, 13, dan 14. Di tabel 6 ini menggunakan 8 Kansei words yang telah diidentifikasi lewat survei sampel sebelumnya. Di sini multiple linear regression analysis dilakukan untuk mengetahui mana Kansei words yang dianggap kritikal dan bisa representatif terhadap customer. Kami menemukan bahwa service atribut di AL9 dan 19 cukup signifikan terhadap Kansei words-nya. Pada tabel ini, kami menghitung importance weight dari satisfaction score, Kano score, dan rata-rata dari Kansei response score. Importance weight ini digunakan untuk mengetahui mana airport service atribut yang akan diprioritaskan untuk perbaikan. Ini dilihat dari negative satisfaction score, kategori, dan Kansei impact. Selanjutnya, untuk tabel yang cukup panjang ini, ada confirmatory mechanism pada Kansei Engineering linear model kami. Untuk mengecek true meaning dari Kansei model di tabel 8 ini, ditemukan bahwa semua linear model termasuk valid, kecuali Kansei word yang itu clean dan atribut 9. Lalu, atribut 19 merupakan yang paling kritikal terhadap passengers yang ada di bandara. Lalu pada table sustainability ini, kami melakukan HF dan E atau Human Factors and Ergonomic Sustainability, di mana di sini terdapat 10 variabel seperti public awareness, education, serta accessibility. Karena studi ini ada tentang human consent interaction, maka HF ini juga perlu diajukan. Lalu di sini ada tabel di mana visibility dari proposed solutions menggunakan TRIS dan HF dan E dibahas. Di sini yang penting adalah customer focus, di mana proposed solutions yang paling prioritas serta ideal adalah tentang airport security untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya adalah discussion. Pada bagian discussion ditemukan bahwa penelitian ini menggunakan Kansei Engineering sebagai sebuah jembatan untuk tidak hanya mengetahui functional requirements yang diperlukan oleh penyedia jasa, tetapi juga mengetahui emotional experience atau pengalaman emosional dari pengguna. Kemudian penelitian ini juga meng-highlight atau menitik beratkan pada kebutuhan untuk sustainable practices di industri pelayanan. Penelitian ini juga menggunakan metode yang mengkombinasikan antara serve qual dan juga Kano modeling untuk mengidentifikasi atribut yang kritikal dalam pelayanan, sintesis, dan juga linear modeling untuk memfokuskan atribut-atribut dengan impact yang tinggi pada Kansei. Dan ketiga, penelitian ini memvalidasi pengaplikasian dari model yang diajukan. Kemudian penelitian ini juga merupakan sebuah petunjuk atau arahan bagi manajer dalam industri pelayanan untuk memprioritaskan pengembangan berdasarkan customer emotional responses dan juga konsiderasi keberlanjutan. Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga membuka kesempatan untuk penelitian selanjutnya dalam mengaplikasikan Kansei Engineering pada banyak sektor pelayanan lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga penelitian di masa yang akan datang.
Oke, untuk kesimpulan ada 3 poin yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah innovative approach. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penelitian ini merupakan sebuah metode yang unik karena menggabungkan Kansai Engineering dengan TRIS dan juga ergonomics. Yang kedua, penelitian ini merupakan sebuah aplikasi yang praktikal di mana penelitian ini dapat mempersembahkan atau menunjukkan sebuah framework yang sudah tervalidasi untuk improvement pelayanan ke depannya. Dan yang terakhir adalah feature expansion, di mana meskipun terdapat sample size yang terbatas pada penelitian ini, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa framework ini dapat diaplikasikan pada sektor-sektor lainnya seperti hotel. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang lesson learned dari penelitian ini. Baik, berikut adalah pelajaran yang dapat kami ambil dari penelitiannya dibagi jadi 4. Yang pertama, bahwa penelitian ini menitikberatkan atau menggarisbawahi signifikansi dari penggabungan antara emotional satisfaction atau Kansei dengan keberlanjutan dalam desain pelayanan. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efektivitas yang tinggi dalam pengkombinasian Kansai Engineering dengan Kano Model dan juga TRIS untuk memprioritaskan atribut service. Yang ketiga, penelitian ini memperkenalkan sebuah step konfirmatori untuk memastikan akurasi dari emotional responses atau reaksi emosional yang sudah teridentifikasi. Dan yang terakhir, penelitian ini mengadvokasi perpaduan antara environmental dan juga social aspek dalam pengkonsiderasian proses desain.